Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Sahabat semua, menyambung di berita yang sebelumnya, kemarin, Mardhani Maming ternyata kali ini sudah menyerahkan diri. Masih betul ya, di video sebelumnya kita sebut Mardhani Maming belum ditangkap. Dan memang tidak ditangkap karena dia menyerahkan diri. Dan sekarang sudah berbaju orange, tahanan KPK. Alhamdulillah. Seperti biasa, kalangan pejabat-pejabat yang tertangkap KPK memberikan klarifikasi atau dalam arti lain bisa kita sebut juga mencari pembenaran atas ketiadaannya dia di apartemen ketika akan ditangkap. Begini kabarnya, ex-Bupati Tanah Bumbu Mardhani Maming telah resmi ditetapkan tersangka dan ditahan KPK dalam kasus suap izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Kamis 28 Juli malam. Ya, Mardhani sebelum masuk mobil tahanan KPK memberikan penjelasan ketika dirinya masuk daftar pencarian orang yang diterbitkan lembaga anti rasuah itu. Ia membantah disebut tidak kooperatif oleh KPK. Dia harus membantah. Kan gitu ya polanya. Mencari pembenaran, mencari alasan, atau menimpakan alasannya ke pihak lain. Biasalah. Maming menyebut ia selama menunggu hasil sidang gugatan pra-peradilan yang diajukannya itu melakukan ziarah ke makam Wali Songo. Jadi ada 9 barangkali ya. Kalau Wali Songo berarti ya dia keliling ziarah ke makam masing-masing Wali Songo. Ngapain ya? Oh iya, ziarah. Ziarah kan memang disunahkan juga. Iya. Tapi ada hal lain, ada kepentingan lain. Wallahu a'lam bishawab. Beberapa hari saya tidak ada, bukan saya hilang, tapi saya pergi ziarah Wali Songo. Ucap Maming di lobi Gedung Merah Putih KPK Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis. Bukan saya hilang, tapi saya pergi ziarah. Kalau tidak hilang, harusnya Anda bisa dikontak minimal oleh pengacaranya. Nah, Denny Indrayana kemarin pengacaranya bilang, saya nggak tahu dia ada di mana. Wow, kan mudah saja tinggal dikatakan gitu. Artinya, Anda memang menghilang. Minimal menghilang di apartemen kan? Bendahara Umum PBNU itu menepati janjinya dengan hadir pada hari ini sesuai dengan surat yang telah dikirimkan tim hukumnya untuk menunda pemeriksaan KPK tersebut. Habis itu balik tanggal 28 sesuai janji saya dan saya hadir. Iyalah, pasti itu kan desakan dari mana-mana termasuk Gus Yahya, Ketua PBNU, atasan Anda langsung di PBNU, atau Megawati, atasan Anda di PDIP. Ya, itulah penjelasan dari Mardhani Maming. Meskipun kita pertanyakan juga tadi alasan-alasannya, pembenaran-pembenarannya, ya tetaplah kita apresiasi ya. Dia mau mematuhi hukum, datang menyerahkan diri ketika yang lain-lain pada berkaburan. Termasuk si Apeng itu ya, yang sudah berapa? Menggondol 54 triliun. Kabur ke Singapura. Dan diterima dengan baik oleh Singapura. Berbeda kalau yang kesananya mau berdakwah. Wah, itu dicekal. Baik, saya kira cukup lah ya kita bahas tentang Mardhani Maming ini. Karena saya ingin mengangkat satu Mardhani lagi yang lain. Mardhani Alisera. Yang satu Mardhani Maming dari PDIP, yang satu Mardhani Alisera dari PKS. Ini dua partai militan, dua partai kader yang sudah menunjukkan keberhasilannya dalam bereksistensi di perpolitikan Indonesia. Ini dari Pos Kota, judulnya GBK akan disewakan untuk biaya EKN. Mardhani .2 ini lucu karena pemerintah posisikan jadi pengusul sekaligus pemberi persetujuan. Kalau pengusul ya pemberi persetujuan ya eksekutor barangkali ya apa namanya ya kalau bukan negara tidak disebut sebagai sebuah kebijakan yang otoriter. Ya seakan punya sendiri semuanya, dipikirin sendiri, diusulkan sendiri, di-approve sendiri, dieksekusi sendiri. jakartaposkota.co.id. Untuk tambahan biaya IKN di Kalimantan Timur, pemerintah berencana akan menyewakan kawasan GBK. Ampun, seluruh cara dicari ya. Padahal kalau nggak punya duit kan tinggal ngomong aja, tunda saja, atau malah batalkan. Kan bisa begitu. Terkait itu, tanggal 18 April 2022, pemerintah telah menerbitkan PP nomor 17 tahun 2022 tentang pendanaan dan pengelolaan anggaran dalam rangka persiapan pembangunan dan pemindahan IKN. Ya, rupanya pemerintah sudah mencoba
mencari cara, berstrategi gimana caranya agar dana terkumpul untuk IKN. Apakah pemerintah berpikir juga, mengambil cara berstrategi juga bagaimana caranya meningkatkan roda perekonomian rakyat Indonesia? Apakah mereka berpikir juga bagaimana cara menekan harga sembako yang terus-terus naik, harga minyak dan sebagainya? Kalau ada, kita pengen denger dong, apa langkahnya, apa strateginya. Kalau nggak ada, berarti penguasa tutup mata terhadap kondisi real yang ada di Indonesia, tapi terus mengejar obsesi untuk membangun IKN. Dalam ketentuan pasal 117 sampai 122, pemerintah membuka ruang untuk menjual dan melakukan tukar-menukar aset barang milik negara, BMN. Untuk mendanai pembangunan IKN, cukup dengan persetujuan Menteri Keuangan dan Presiden tanpa perlu persetujuan DPR, sebagaimana yang sebelumnya diatur PP nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan BUMN. Iya, yang Mardhani sampaikan barusan real, mereka bermain di tataran eksekutif saja. Padahal di sini ada fungsi pengawasan DPR yang jelas-jelas dia membawa amanah rakyat. DPR-nya pun diam saja. Gimana ini? Ya, Mardhani Alisera anggota dewan. Ini kan yang kita sebut institusinya. Puan ngomong nggak sebagai ketua DPR? Kok malah mingkem? Ketentuan pasal ini bisa ditafsirkan pemerintah diberikan kebebasan yang mutlak untuk menggadaikan aset tanah dan bangunan negara hanya untuk kepentingan pembangunan IKN. Jangan-jangan nanti harga diri pun digadaikan ya? Atau malah sudah. Ini lucu karena pemerintah telah memposisikan diri sebagai pengusul, pemberi pertimbangan sekaligus pemberi persetujuan untuk penjualan dan tukar menukar aset BUMN tersebut, ujar Mardhani Alisera Selasa 26 kemarin. Anggota Komisi 2 DPR ini miris mendengar kabar itu sebab di sisi lain masyarakat harus menanggung kenaikan kebutuhan pokok, listrik, minyak, pajak dan sebagainya pada masa yang sangat sulit ini. Mungkin dibutakan dan ditulikan oleh siapa? Oleh pesanan. Mungkin ini memang pandangan rakyat jelata. Tapi pemerintah masih menggebu-gebu untuk merealisasikan proyek ratusan triliun tersebut walaupun dengan opsi menggadaikan aset negara. Ini yang membuat rakyat sakit hati. Bukan karena GBK-nya yang disewakan. Karena itu aset pemerintah, ya silakan saja lakukan. Tapi ingat, ada bentuk pertanggungjawabannya. Ya selama bisa dipertanggungjawabkan tentu tidak masalah. Nah, persoalannya rakyat itu ya tentu tidak semua, tapi yang mengerti, yang paham, yang memberikan perhatian pada perjalanan negara ini. Mereka sakit hati karena melihat pemerintah begitu menggebu-gebu untuk merealisasikan pembangunan ibu kota baru. Pertanyaan sederhana, apa untungnya untuk rakyat? Apakah langsung berdampak? Kan hari ini prioritasnya adalah prioritas jangka pendek. Masih banyak orang yang kesulitan untuk makan tiap hari. Tiap hari loh, bukan makan sehari 3 kali. Untuk makan sehari saja mereka masih kesulitan. Melihat nggak sih pemerintah kondisi seperti ini? Itu yang bikin sakit hati. Sekarang kita balik ke rakyat. Apakah mereka peduli dengan pembangunan IKN? Nggak. Mereka berpikir untuk dirinya sendiri yang juga masih kesulitan untuk memikirkan biaya pendidikan anak-anaknya. Mereka berpikir untuk bagaimana mampu memenuhi kebutuhan pokok. Karena rupanya pemerintah gagal dalam mengendalikan itu. Sehingga rakyat dipaksa untuk berpikir sendiri. Dipaksa untuk mencari jalan keluarnya sendiri. Sekarang untuk negara, apa dampak pembangunan IKN untuk negara? Dengan dana ratusan triliun akan mengharumkan nama Indonesia, tapi itu langsung tercoreng ketika didanai oleh utang. Bahkan utang yang lama pun masih 7.000 triliun lebih, yang bunganya 400 triliun per tahun, yang entah bisa dibayar dengan apa. Kalau dibayar bunganya saja, udah itu riba, terus kita pun hanya bisa memenuhi membayar bunganya saja. Pokoknya nggak terbayar, kan repot. Utangnya utuh. Dan ini yang harusnya dimengerti. Kita rakyat yang memberikan perhatian, harusnya pemerintah melihat bahwa rakyat ini semakin hari semakin pandai, pintar, mungkin melebihi Anda para pejabat yang telah dibutakan mata, telinga dan hatinya. Sekarang kalau pertanyaannya ditambah, lantas apa dampaknya buat penguasa? Apa dampaknya untuk oligarki? Ya, kita merakyat jelata nggak bisa jawab itu. Kita nggak ada di posisi mereka. Tapi yang pasti kita menjadi curiga ketika penguasa hari ini begitu menggebu-gebu untuk membangun ibu kota negara baru. Wajar kita curiga karena tidak realistis. Kami pun meyakini, menyadari bahwa proyek pembangunan IKN itu tidak akan mengurangi utang Indonesia, yang ada mungkin malah menambah. Wah, kan pasti banyak yang diuntungkan dong dengan pembangunan IKN. Tenaga kerja terserap dong. Pembangunan besar-besaran di sana kita bisa menyerap para pengangguran. Ya, berapa orang
berapa persen? Bandingkan dengan jumlah rakyat yang 200 juta lebih. Signifikan tidak? Dan lagi, ketika banyak proyek, banyak order, di situ peluang korupsi, di situ peluang penyelewengan uang, dan kita tahu itu terjadi di mana-mana. Ada pengadaan yang sebetulnya tidak perlu. Kayak kemarin, gorden untuk DPR. Apaan itu? Nggak penting sama sekali. Buat rumahnya itu, suruh ganti sendiri dia pasti mampu. Cobalah berpikir dengan empati. Atau memang ini sengaja untuk memperbanyak cara-cara mengeruk keuntungan, mengeruk cuan-cuan untuk kepentingan diri dan kelompoknya.